Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang terhormat Ustadz Ahmad Wahyudi LC, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Nasihatul Aisyah Cabang Moyodan, Pimpinan Muhammadiyah Ranting Kembangan, dan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Ranting dan NA Ranting Kembangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita bisa bersilaturahim ke Ranting Kembangan, yang Ranting Kembangan ini terdiri dari dua desa, Kembangan 1 dan Kembangan 2, yang malam ini Masjid Samsul Manar itu berada di Kembangan 1. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai nanti kembali ke rumah lagi mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan sugeng rawuh di Masjid Samsul Manar ini. Yang Masjid Samsul Manar ini adalah masjid wakaf yang nazirnya Muhammadiyah Cabang Moyodan dari bapaknya Pak Atang Basuki yang rumahnya ini. Pak Atang itu dulu juga ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Moyodan. Setelah saya 2 periode. Baik. Yang kedua, kami mohon maaf jika mungkin penyambutan dari kami, dari takmir, ada sesuatu yang kurang, dan inilah yang ada di Masjid Samsul Manar Kembangan, sehingga jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Adik-adikku yang berbahagia, kami dari takmir mendukung penuh dan mengapresiasi adanya pengajian Kamuda yang sudah sampai episode 50 ini. Kenapa kami selaku orang tua itu sangat mengapresiasi? Karena kita itu memang disyariatkan bagaimana kita membuat kaderisasi itu yang kuat. Tadi sudah kami bacakan, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan. Kita itu harus membuat kaderisasi penerus itu memang yang kuat. Ini perintah Al-Quran, tidak boleh tidak kita. Sehingga keberadaan Kamuda ini merupakan bagian dari bagaimana cara membuat kader dan generasi yang baik. Inilah yang harus kita uri-uri dan kita kembangkan untuk waktu yang akan datang. Jadi secara tekstual jelas, ayatnya itu jelas. Nah, kemudian secara faktual bahwa Muhammadiyah Moyodan itu
mempunyai amal usaha yang cukup besar. TK-nya 11, SD Muhammadiyahnya 8, SMP Muhammadiyahnya 1, SMK Muhammadiyahnya 2, klinik yang dulu PKO, klinik Pratama 1, Koperasi Fajar 1, LKSA Pondok Ashabul Kahfi 1, dan ini Ustadz Satria hadir. Kemudian lembaga lazisme. Sekian amal usaha ini, siapa yang harus merawat? Ini yang perlu kita pikirkan. Kami sudah kepala 60-an angkatan kami di Muhammadiyah ini, sehingga kami mengharapkan generasi yang akan datang adalah generasi yang mampu jadi penerus, pelangsung, dan penyempurna di amal-amal usaha Muhammadiyah. Saya itu diberi amanah di Majelis Kesehatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Moyudan, yang sejak awal kami punya komitmen bagaimana klinik Pratama itu bisa hidup. Moyudan itu hampir penduduknya 12-13 ribu dan dewasa. Tapi ketika kami membutuhkan dokter dan perawat, Masya Allah sangat sulit yang dari Moyudan. Sehingga apa? Kami selalu wanti-wanti bagaimana nanti generasi Moyudan itu ada yang masuk di kedokteran, ada yang masuk di kebidanan, sehingga klinik Aisyah itu tidak mendatangkan dokter dari luar. Harapan kami seperti itu. Jadi kesulitan kami saat ini, amal usaha di bidang kesehatan itu kami masih mengambil dokter-dokter dari luar Moyudan, dan ini tantangan untuk adik-adik dan pemuda dan NA. Bagaimana ke depan ada seorang dokter, ada seorang perawat, ada seorang bidan yang memang produk lokal Muhammadiyah Moyudan. Kemudian amal usaha di bidang pendidikan luar biasa. Di SMK ada 2 SMK. Tetapi apa kesulitan kita? Ketika SMK itu butuh pengajar bahasa Arab, sulitnya bukan main kami mencari itu. Nah ini adalah kelemahan, otomatis tantangan juga. Mudah-mudahan kami berusaha keras dengan tim kami menyiapkan Pondok Ashabul Kahfi, dan pelan-pelan prestasi Pondok Ashabul Kahfi sudah mulai tampak. Ada yang beasiswa, kemudian ada yang juara pidato bahasa Arab tingkat atau nasional, tingkat Sleman Barat, dan sebagainya. Inilah yang perlu menjadi perhatian dari adik-adik semua. Intinya apa? Monggo bareng-bareng kita uri-uri, kita hidupkan kegiatan pemuda itu, yang nantinya pemuda dan NA itu diharapkan sebagai generasi pengganti kami di saat-saat musjab yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan harapan kami dan harapan adik-adik semua bisa terlaksana dan menjadi pemicu di dalam berjuang di Muhammadiyah. Fastabiqul khairat, albirra wa manittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas adanya dan Pak atas sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua BPPM Moyudan. Kepada Saudara Wahyu Supriyatin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz Ahmad Wahyudi, yang kami hormati Bapak Abdul Majid Mas Kembar 1, yang kami hormati Bapak Ketua Ranting BCM, Ketua Ranting Kembangan, yang saya hormati Ketua Ranting PM Kembangan, Ketua Ranting NA Kembangan beserta anggotanya, dan yang kami hormati juga teman-teman dari BCM, TCTF dan TCNA Mayudan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara kajian Angkatan Muda Muhammadiyah Mayudan yang ke-50. Tak lupa selawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Alim Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Pemuda Muhammadiyah Mayudan yang bersilaturahmi di Masjid Samsul Anar ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pimpinan Ranting Pemuda dan NA-nya Kembangan. Baru pertama kali ini saya bersilaturahmi dengan teman-teman Ranting Pemuda dan NA, karena beberapa kemarin kami belum sempat melaksanakan kunjungan ke ranting-ranting karena beberapa hal yang belum kami siapkan. Yang kedua, sedikit informasi, di bulan Februari besok di Muhammadiyah mempunyai event yang cukup besar. Dan ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Belum. Ya, kami informasinya yaitu ada musyawarah wilayah yang akan dilaksanakan tanggal 17 sampai 19 Februari di Unisa. Yaitu nanti teman-teman dari Ranting Pemudanya bisa ikut berpartisipasi, dan kami mohon untuk bisa membuat semacam ucapan untuk semarak Muswil. Dan nantinya dari kami juga nanti setelah muktamar PN, karena PN itu baru muktamar di bulan Februari, itu sudah akan melaksanakan muktamar Pemuda Muhammadiyah. Untuk tempat dan waktunya besok akan kami informasikan. Dan yang Asia sudah melaksanakan muktamar, dan nanti mungkin sudah juga akan musbil sampai nanti musda. Ini dari teman-teman Ranting yang mau melaksanakan musrah, kami persilakan, karena mengingat dari generasi pemuda itu seleksi alam ya, ada 30, ada 15 sampai 34 anggota. Itu nanti monggo segera dipersiapkan dari Ranting juga untuk membuat persiapan rekrutmen anggota baru. Dan yang terakhir, kami mohonkan pada Bapak Ustaz Ahmad Wahyudi untuk memberikan arahan motivasi kepada kami teman-teman pemuda ini bisa bersemangat di organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Sekian dari saya. Apabila kami memberikan sambutan banyak dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Siti atas sambutannya. Jemaah di bawah, di dalam kita
inti yaitu kajian oleh Bapak Ustadz Ahmad Mahyudi Asi yang akan dibantu oleh Saudara Muhammad Aziz Fakih selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rekan-rekan sekalian, mungkin untuk yang laki-laki bisa maju saja. Berapa? Ya, monggo. Dan Mas Gufron dan teman-temannya, monggo bisa merapat saja. Nah, insya Allah deh, masih enam itu enggak ledetan, enggak pokok gitu nih. Boyanya masih kuat-kuat, pokoknya masih kuat-kuat. Itu yang putri juga mungkin kalau yang tidak kelihatan saja bisa maju saja, tidak apa-apa seperti itu. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, jadi untuk kesempatan pada malam hari ini, alhamdulillah kamu dari ke-50 kembali hadir. Untuk pada kesempatan malam hari ini mengambil tema wanti-wanti untuk yang muda. Kenapa mungkin dari panitia mengambil alasan tema itu adalah karena beberapa waktu yang lalu itu di salah satu daerah di Indonesia itu sempat viral bahwasanya banyak pemuda karena pergaulan bebas akhirnya terjadi pernikahan dini yang sangat luar biasa banyaknya, dan juga banyak juga yang terkena kehamilan dini dan lain sebagainya seperti itu. Pun kemudian apabila kita bergeser di daerah kita sendiri di Jogja, beberapa waktu yang terakhir ini sudah mulai umat lagi ya, kambuh lagi apa yang namanya kredit ataupun kejahatan jalanan. Tentu saja ini menjadi perhatian kita semua, lebih-lebih adalah wilayah Moyo dan wilayah pinggir itu juga banyak gulanya gitu ya, banyak persawahannya. Hati-hati nanti kalau yang dari muda ini kan, jadi mungkin yang laki-laki apa yang merasa bisa tapak suci mungkin bisa mengawal pengadilannya seperti itu. Baiklah rekan-rekan sekalian, tidak perlu lama, saya sampaikan terlebih dahulu untuk biodata dari beliau. Nama lengkap beliau Ustadz Ahmad Mahyudi LC. Beliau tinggal di Karanglo RT 2 Argomulyo Sedayu Bantul. Beliau lulusan dari Libya. Untuk kesibukan mengajar dan mengisi berbagai kajian, amanah sosial dan dakwah, mengasuh Ma'had Tabligh Quran Maslahat Umat sekalian. Langsung saja untuk beliau Ustadz Mahyudi LC kami persilakan. Dan bagi teman-teman nanti apabila ada yang mengajukan pertanyaan, monggo saja nanti kami buka kesempatan dan ada dobles yang bisa teman-teman pilih seperti itu. Baik, sampai dimulai Mas Aziz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada jawabannya. Mungkin kopinya belum datang ini. Coba saya ulang. Semangat lagi, anak muda ini harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru mantap. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi mannihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Yang kami hormati para bapak selaku takmir masjid Syamsul Manar, betul ya? Syamsul Manar Kembangan. Yang kami hormati ketua para pengurus PCPM Moyudan, Mas Wahim, Mas Aziz, dan juga yang kami hormati para
pengurus dan juga pimpinan PCNA Nasyidul Aisyah. Juga ada Ustaz Satria nih. Ustaz Satria beliau juga pengasuh Ashabul Kahfi, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Dan juga semuanya adik-adik, baik yang laki-laki atau perempuan, ikhwan akhwat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam yang indah ini malam Minggu Syahdu, ya kan? Tapi antum semuanya menyempatkan waktu untuk bermajlis, majlis ilmu yang insya Allah mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita senantiasa curahkan, limpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para tabiin, dan juga umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti langkah-langkah dan sunnah-sunnahnya. Teman-teman, adik-adik semua yang kami muliakan, yang kami hormati, tadi sudah sempat disampaikan nih oleh Bapak Ardani selaku Pak Amir Masjid dan juga sesepuh di Mauyudan, ya, belum menyampaikan terkait dengan pentingnya menyiapkan ya sebuah generasi yang akan menjadi yang akan menjadi pemimpin masa depan. Jadi tadi sudah disampaikan amal usahanya banyak sekali di Mauyudan ini. Nah, kalau bukan antum-antum semuanya, ini siapa yang akan mengisi kekosongan ini? Sekolah banyak, klinik kesehatan ada, ya kan? Apalagi koperasi ada, begitu banyak amal usaha. Nah ini harusnya dari sekarang antum sudah menyiapkan saya mau jadi apa atau saya mau berkiprah di apa. Dan baik teman-teman sekalian, adik-adik, untuk tema yang akan kita bahas pada malam hari ini sharing saja. Ini kira-kira sampai jam berapa ini? Sampai 9:30 ya maksimal, biar tidak terlalu lama. Nah, tema yang akan kita bahas yaitu terkait dengan wanti-wanti untuk yang muda. Nah ini dari judulnya ini sudah mengerikan ya. Ini saya di WA sama Mas Aziz, judulnya mengerikan ini. Khawatirnya nggak ada yang datang karena sudah diancam duluan, diwanti-wanti. Tapi ternyata alhamdulillah ini ada sekitar mungkin berapa ratus ini yang hadir pada di masjid ini. Baik, nah jadi ini sekedar sharing ya, karena saya juga merasa masih muda, jadi ini juga nasihat buat diri saya pribadi dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan insyaallah sedikit demi sedikit apa yang kita sampaikan ini nanti bermanfaat, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di-share. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Baik. Nah, ini temanya adalah pemuda. Ini bahasa Arab ya. Sebagian ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Indonesia. Nah, yang pertama siapa sih pemuda gitu kan? Siapa sih pemuda itu? Nah, di sini dijelaskan. Jadi kalau wa min sinni 12 ila 20 aman, ya, kalau dari umur 12 sampai 20 ini dalam referensi Arab, ya, ini disebut dengan marhalatul murahaqah, masa pertumbuhan. Ya, masa pertumbuhan remaja. Ya. Jadi kalau umur 12 sampai 20 itu masih masa remaja, pertumbuhan. Nah ini yang yang mainannya masih lato-lato ini, ini masih remaja. Di sini ada yang di bawah 20 tahun, masih banyak. Oh, 20 tahun itu belakang.
tambah berapa ya? Kalau di bawah 12 tahun nggak ada saya. Nah, jadi ini remaja, murahaqah, masa pertumbuhan, baik pertumbuhan secara fisik atau mental dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang disebut dengan marhalatus syabab, marhalatul rusyd. Nah, itu dimulai dari apa? Umur 21 sampai 30 atau berapa? 29, 30 ya. Nah, ini disebut dengan dewasa. Disebut dengan muda. Nah, jadi teman-teman mayoritas saya kira ini masih muda ya. Rata-rata ya sekitar 21 ke atas sampai 30 ke bawah. Mungkin ada yang 30 ke atas ya kan? Jadi ini yang disebut masa muda ini ya sekitar 20 sampai berapa itu? 21 sampai 29. Nah, kalau masa muda ini, ini masa yang paling istilahnya apa? Penuh resiko lah. Masa yang paling penuh resiko, yang paling rawan lah, bisa dikatakan yang paling rawan. Lagi nakal-nakalnya misalnya. Nah, jadi ini kita pemuda, nah ini rata-rata pemuda, dan ini usia kita antara 21 sampai 30. Nah, kemudian 30 sampai 40, nah ini mulai masuk ke masa dewasa. Ya, jadi itu marhalatul rajulan wan naduj. Rajulah itu dari kata rajul ya, laki-laki, mandiri, ya kan? Masa dewasa, masa sudah matang, naduj. Itu sampai 40. Makanya orang itu kalau sudah umur 40 tahun biasanya disitulah titik awal dia itu biasanya ya itu dia sadar atau yang lain. Nah, kemudian kalau umur 41 sampai 64 ya, itu disebut dengan al-kuhulah al-mubakkirah. Jadi masa tua awal. Masa tua fase pertama. Ini jarang ya kita yang dari 40, rata-rata masih muda. Nah, tetapi teman-teman semuanya ini adalah angka saja. Ya kan? Ini adalah sebatas angka. Kadang itu angka atau nama tidak ada gunanya. Ya kan? Apa sih artinya tulisan misalnya? Artinya angka kan seperti itu. Ada yang angka ini tidak berlaku bagi seseorang. Misalkan ini pemain bola misalkan. Ada yang suka nonton bola? Ada? Yang ikhwan ada? Misalkan siapa yang nggak tahu Cristiano Ronaldo ya kan? Coba umurnya berapa? 37. Ya kan? Tapi fisiknya masih prima. Bagi Cristiano Ronaldo tuh usia nggak ada pengaruhnya. Jadi kadang angka itu tidak perlu. Nah, makanya apa? Yang lebih dari itu, yang lebih penting dari itu adalah jiwa kita. Meskipun usia kita itu masih sudah misalkan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi kalau jiwa kita muda, nah, maka sama saja kita masih muda. Ya. Sebaliknya kalau antum sekalian misalkan masih usia remaja muda tapi sudah jiwanya tua, ya kan? Jiwanya tua sudah bentar-bentar lemes, bentar-bentar boyokan misalkan capek itu sudah. Jadi yang lebih penting dari itu adalah jiwa kita harus tetap muda, semangat kita harus tetap muda. Berapapun usia kita harus tetap mempunyai semangat. Nah, itu yang disebut dengan pemuda. Karena pemuda ini biasanya darahnya itu masih darahnya lagi berapi-api, ya kan? Darahnya itu lagi istilahnya itu kalau air direbus mendidih, ya. Darahnya mendidih. Makanya darah muda, darah yang berapi-api, ya. Darah muda, darah yang berapi-api. Jadi kalau pemuda tonger-tonger lembek, apalagi misalkan berkelok-kelok, itu bukan pemuda, tapi pemudi.
Kelok-kelok itu bang. Nah, kemudian keistimewaannya apa pemuda ini? Ya, sebenarnya pemuda ini banyak sekali mempunyai keistimewaan, potensi yang harus dimanfaatkan, dikembangkan. Karena masa muda ini menentukan, ya, menentukan masa depan kita. Kalau masa mudanya santai-santai, ya kan, kemudian nggak mau berjuang, nggak mau mencari ilmu, nggak mau berkiprah, nggak mau masuk organisasi misalnya, masa tuanya nggak punya prestasi, udah bisa dipastikan rumusnya seperti itu. Nah, banyak sekali keistimewaan pemudanya. Di antaranya hal-hal yang terpenting adalah apa? Yang pertama itu kita harus punya cita-cita dan harapan besar. Jadi kalau kita menentukan cita-cita, harapan itu sekaligus yang besar. Misalkan saya cita-citanya jadi presiden, misalkan, nggak apa-apa sekalian, ya kan? Saya cita-citanya jadi pimpinan PDM nanti, PDM kecil, langsung pusat, ya kan, Mas Wahyu misalkan. Saya harus masuk pusat saya, ya. Masuk apa? Misalkan majelis apa, tabligh, majelis apa. Harus punya cita yang besar. Karena kalau cita-citanya kecil, ya kita usahanya kecil. Tapi kalau kita cita-citanya besar, kita itu otomatis usaha kita besar. Nah, maka jangan mau punya cita-cita kecil. Harus tanamkan dalam diri kita cita-cita yang besar, mendunia misalnya. Saya mau kuliah luar negeri. Saya mau kuliah ke Amerika misalnya. Buka cabang Muhammadiyah di sana, ya kan? Cabang Amerika sudah ada belum, ya? Misalkan di yang lain bisa itu. Jadi masa muda ini harus punya cita-cita, harapan yang besar. Karena kalau kita itu nggak punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita jalannya tidak jelas. Sekarang teman-teman semua misalkan besok pagi kita ada agenda, misalkan bulan Februari ada agenda muktamar, ya kan? Musyawarah wilayah. Otomatis kalau sudah ada agenda yang jelas, nah kita dari sekarang sudah persiapan apa yang perlu kita siapkan. Tapi kalau nggak ada agenda, nah ini juga berlaku bagi diri kita pribadi. Nah, kemudian yang kedua apa? Harus punya tanggung jawab dan keyakinan yang besar. Nah, kalau kita sudah menentukan tujuan, kita harus bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab, karena yang mengantarkan ke tujuan itu nggak ada yang lain kecuali diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ya kan? Dan yakin, nah ini yakin yang kadang susah, ya kan? Yakin yang kadang susah. Kalau anak kecil itu biasanya keyakinannya kuat. Kamu pengen jadi apa? Kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi insinyur dan lain sebagainya. Karena masih kecil, imajinasinya masih luas, ya, nggak ada rintangan. Nah, tapi kalau sudah mulai remaja ini, nah, biasanya sudah banyak tahu sedikit, nah, jadi mulai diturunkan cita-citanya. Nah, maka ini harus dijaga, jangan sampai direndahkan target dari harapan atau cita-cita kita. Nah, kemudian apa? Yang selanjutnya dia itu matang secara akal pemikiran. Jadi usia dari 21 sampai 30 lah kurang lebih biasanya dia kan mulai matang, mulai mencari jati diri. Nah, biasanya di usia-usia seperti ini kan teman-teman ini biasanya menikah. Biasanya menikah. Kalau udah 31 tahun belum menikah, mungkin terlambat. Nah, itu kan. Tapi kalau tadi di bawah 21 tahun sudah menikah, ini pernikahan
pernikahan dini. Karena tadi misalkan kecelakaan dan sebagainya. Nah, jadi apa namanya tadi biasanya matang secara pemikiran, secara apa namanya akal. Nah, biar matang itu perlu banyak pengalaman, perlu banyak misalkan antum yang suka baca harus banyak baca, yang suka berorganisasi ya serius di organisasi. Di situ akan menjadi matang secara pemikiran dan apa namanya kejiwaan. Nah, terakhir, nah ini yang mungkin jarang dimiliki oleh selain anak-anak muda, itu dia masih punya semangat, kekuatan ya, kuat secara fisik, ya secara semangat, ya kan? Kemudian juga energi. Ya. Makanya kalau pemuda yang tadi masih landa lende atau apa bahasanya lembek, nggak tegas, nggak cekatan, nggak satset, nah itu berarti bukan pemuda, ketua itu mungkin. Ada nggak istilah ketua? Itu ketua ya, orang tua. Jadi pemuda harus satset dan lain sebagainya. Ya, jadi ini keistimewaan pemuda dan aslinya masih banyak lagi. Ya, aslinya masih banyak lagi. Baik teman-teman yang kami muliakan, lanjut. Nah, jadi usia muda ini adalah usia yang spesial. Ya. Usia yang spesial sehingga nanti ada pertanggungjawabannya tersendiri. Ya. Jadi dalam suatu hadis ini disebutkan ihtanim khamsan qabla khamsin. Jadi jagalah 5 hal sebelum terjadi 5 hal. Ihtanim, manfaatkanlah, dari kata ghanimah. Kalian tahu, teman-teman tahu ghanimah? Ghanimah apa? Harta rampasan perang. Kalau habis perang menang dapat harta banyak, ya kan? Nah, jadi 5 hal ini harus kita manfaatkan. Yang pertama hayat karena qabla maut, 3 hidup sebelum mati. Kita hidup kan paling cuma berapa 60 tahun lebih, nggak jauh, ya kan? Maka kalau lebih dari 60 tahun itu bonusnya banyak. Nah, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, 60 tahun itu kalau di press lagi itu juga masih sedikit ya. Buat tidur itu misalkan kita tidur sehari 8 jam, itu kan berapa? Sepertiganya. Coba, sepertiga dari 60 tahun misalkan ya. Berapa? 60 berarti 20 ya. Kita hanya untuk tidur berapa? 20 tahun. Sisanya 40 tahun. 40 tahun ada yang buat ini, buat itu, buat main, buat game. Yang buat ibadah, yang buat kontribusi masyarakat berapa? Kan umur kita itu sedikit jadi banyak tidurnya. Kita ini banyak tidurnya, apalagi masa-masa corona. Masa-masa corona itu paling enak ya udah masuk kamar, dikunci, rebahan, ya, laptop nyala, ngegame, nonton. Ya, pokoknya keluar itu hanya kalau makan dan sholat. Terus enak sekali. Generasi corona. Jadi bagi yang lulus di tahun corona itu gelarnya LC, lulusan corona. Tapi saya tadi bukan LC ya, bukan lulusan corona ya. Karena saya lulusnya sebelum itu, sebelum corona. Nah, jadi hidup sebelum mati. Jadi ada perkataan ini yang penting sekali. An-nasu niyamun, ya kan? Wa idza matu intabahu. Jadi manusia ini aslinya hakikatnya kita ini sedang tidur. Wa idza matu, kalau sudah meninggal nanti mereka baru sadar. Kita ini mungkin baru sadar kalau kita dulu pernah hidup di perkataan Imam Ali kalau nggak salah. Jadi maksudnya kita sadarnya apa? Sadarnya kalau oh ya kita dulu di dunia itu kita banyak lalai. Ya, sama lah aja kita mimpi, ya kan? Ketika kita bangun kan sadar oh itu cuma mimpi. Sama nanti kalau kita sudah meninggal kita sadar oh itu cuma hidup di dunia yang sebentar. Nah makanya kita
kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalani hidup kita. Nah, wasihat karena qabla mautika, qabla saqamika. Jadi sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit. Nah, kalau kita sudah sakit baru merasakan nikmatnya sehat. Kalau kita sehat biasanya lalai kita menggunakan nikmat sehat. Jangan sampai kita dapat nikmat sehat walafiat, ya kan, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat misalnya. Nah, itu berat. Nanti kalau sudah ditimpa musibah baru terasa, oh iya, saya nyesel. Jadi sehat sebelum sakit. Para qabla syughlika, jadi masa kosong, waktu luang sebelum sibuk. Nah, ini antum-antum pemuda ini masih luang, waktunya masih banyak, belum banyak tanggungan. Kalau sudah banyak tanggungan, ya kan, sudah punya keluarga, punya anak, apalagi punya cucu, misalnya, itu sudah urusannya banyak. Mumpung masih muda, waktunya banyak yang kosong, digunakan untuk aktivitas hal-hal yang positif. Kalau dari muda sudah biasa sibuk, sudah mengemban banyak amanah tanggung jawab, insya Allah nanti kalau sudah menikah terbiasa, sudah terbiasa bertanggung jawab, karena sudah latihan dulu, ya kan. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang, saya orang lain saja saya urusin, ya kan. Apalagi nanti istri saya, masa nggak diurusin, ya kan. PCPM aja saya urusin, apalagi kamu. Enggak. Orang PCPM ada berapa? Banyak, ya kan. Masyarakat banyak, itu aja saya urusin, apalagi cuma satu orang, cuma kamu. Kan tidak mungkin enggak. Jadi kalau sudah terbiasa, maka yang akhwat ya nyari yang punya pengalaman organisasi. Sama, perempuan, laki-laki juga mencari yang punya pengalaman organisasi. Ya kan? Kalau dia nggak aktif di organisasi, dia anak mami misalkan, nanti susah. Nah, kemudian ini yang poin wasyababa qabla haromika, masa mudamu sebelum masa tua. Padahal rentang umur tadi udah disebutkan di hayat tengah qabla mautika, hidup sebelum mati. Tapi masa muda ini dikhususkan, ya, dispesialkan karena dia adalah waktu yang paling menentukan. Ya kan? Jadi wasyababa qabla haromika. Nah, kemudian apa? Wahina kamu belafaktika, ya, masa apa namanya, kayamu sebelum masa miskin. Ini terkait dengan hal harta. Kalau diberikan kelebihan harta, maka kita gunakan untuk hal-hal yang dan lain sebagainya. Nah, jadi masa muda itu disebutkan dalam hadis ini sehingga dia adalah masa yang spesial, ya kan? Masa yang spesial, yang muda. Di mana-mana yang menjadi daya tarik itu yang muda. Nah, kemudian pemuda ini, teman-teman semuanya, ini adalah rahasia kebangkitan dimanapun, ya, dimanapun, untuk apa namanya, bangsa apapun, ya kan, organisasi atau keluarga atau yang lain, apapun itu ada, masa muda ini adalah sumber kebangkitan. Kebangkitan, kemunduran, nah itu tergantung pemuda. Nah, ini ada perkataan yang sangat indah yang menurut saya luar biasa. Jadi, ayuhas syabab, ya, wahai para pemuda, ini nasihat untuk para pemuda, untuk kita semuanya. Innamal tajawul fikrah ila qawaikum iman biha. Jadi suatu fikrah itu apa? Ide, gagasan, pemikiran, ya kan? Ide, gagasan, pemikiran itu akan sukses tanjah, ya, idza qawiyal iman biha. Kalau keyakinan, iman di sini keyakinan, keimanan, keyakinannya itu kuat. Saya punya cita-cita ini, saya yakin saya bisa.
Itu harus kuat dulu. Makanya tadi di antara keistimewaan pemuda adalah punya keyakinan yang kuat. Ya. Jadi pertama itu harus yakin dulu cita-cita saya pasti akan tercapai. Yang pertama adalah yakin. Kemudian watawakul ikhlas fisabilillah, ikhlas totalitas. Ya, kalau kita ikhlas, tulus, kita totalitas, maka insya Allah akan kita capai suatu ide, gagasan atau pemikiran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga apa? Wasdadatil hamasah. Hamasah itu apa? Semangat. Nah, makanya pemuda ini harus semangat. Semangatnya selalu bertambah. Nah, kemudian wajadal istidad alladzi yahmilu 'ala tadhiyah, dan ada kesiapan istidad ya. Untuk apa? 'Ala tadhiyah wal amal li tahqiqina. Jadi harus siap berkorban dan beramal untuk merealisasikannya. Jadi 4 hal ini penting sekali. Ya kan? Jadi watakadu takunu hadil akan al-arba'ah, ya, jadi rukun yang 4 ini, ya, ini keistimewaan kita ini 4 ini. Yang pertama apa? Al-iman, keyakinan. Yang kedua apa? Al-ikhlas, keikhlasan, ketulusan, totalitas. Al-hamasah, semangat. Kemudian yang terakhir apa? Amal, ya, beramal. Tidak hanya teori saja, tapi beramal. Nah, ini hampir tidak ditemui kecuali min khosaisis sabab, hanya ada di para lagi-lagi tadi yang muda itu lebih apa, yang penting apa? Bukan hanya usia tapi apa? Jiwa. Kalau masih muda jiwanya tua, ya sama saja. Kalau kita punya 4 ini berarti kita pemuda sejati. Ya kan? Jadi tadi kalau kita punya fikroh, ide, gagasan, nah ini kan teman-teman di PCPN, ya kan? Nah, itu kan pasti punya tujuan, punya agenda, punya goalsnya apa? Jadi 4 hal ini penting sekali untuk merealisasikan tujuan. Ya kan? Nah, jadi ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Nah, jadi makanya fisik sama jiwa lebih penting mana? Jiwa. Dua-duanya penting ya. Cuma kalau yang lebih utama adalah jiwa. Kalau orang sakit fisik, sakit kepala, sakit apa itu masih penting. Tapi kalau sakit jiwa, ya, misalkan siapa Mas kan nggak mau dia bilang, oh si A kenapa nggak datang, sakit jiwa misalnya. Kalau sakit jiwa kan apa? Ya, tidak waras, ya kan. Kalau sakit fisik masih bisa diobati, sakit jiwa juga bisa, tapi lebih parah. Nah, makanya jiwa itu yang harus dibangun dulu, bukan fisiknya, bukan apa, tapi jiwanya. Makanya dalam lagu Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya dulu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Jadi yang dibangun itu dari dalam dulu, jiwanya, sebelum membangun raga fisik. Semuanya penting, tapi ada yang lebih penting. Karena fisik juga penting. Kalau kita tadi misalkan sakit atau kita terkena apa itu, kita juga nggak bisa aktivitas secara normal. Nah, jadi 4 rukun ini penting, ya kan, perlu kita realisasikan dalam diri kita masing-masing. Nah, kemudian kalau kita cermati, semua kesuksesan besar itu pasti dirintis atau dimulai sejak masa muda. Pasti. Jarang, mungkin ada sesekali, tapi jarang. Rata-rata dari kecil, dari remaja dia sudah merintis untuk kesuksesan di masa depan. Misalkan siapa tokoh dari sahabat, kan banyak para sahabat, tokoh-tokoh mudanya itu banyak. Ali bin Abi Thalib misalnya, ya kan? Saat Rasulullah menerima dakwah, Ali kan masih kecil, belasan tahun, ya kan? Atau paling berapa puluh tahun. Tapi
Ali yang masih kecil itu berani, dia itu menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad. Bayangkan, padahal malamnya itu mau dibunuh, Ali yang menggantikan. Masih kecil, mungkin semas ini, ya kan? Kecil. Tapi sudah berani, bisa dikatakan berani menyerahkan nyawanya. Jadi kan ketika cerita dalam surah Nabawiyah ini ya kan, ketika Rasulullah mau hijrah, ya kan, malamnya itu sudah siap dikepung. Tapi kan Rasulullah memerintahkan siapa? Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Ya kan? Ketika dibuka oleh orang-orang musyrik yang mau membunuh, ternyata Ali, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah hijrah. Itu luar biasa. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, itu bisa menjadi contoh bagi kita sebagai motivasi, di mana di masa muda mereka itu sudah penuh dengan cobaan, tantangan dan sebagainya. Siapa lagi misalnya Umar bin Abdul Aziz, ya kan, menjadi khalifah ketika usianya berapa? Di bawah 40 tahun, itu sekitar 38 tahun, 37 tahun. Umar bin Abdul Aziz. Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi misalnya. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, Turki. Itu usianya waktu itu berapa? Masih 20-an tahun. Itu luar biasa. Dari kecil sudah dididik sama ayahnya agar bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, sekarang nggak jauh-jauh, tokoh kita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika mendirikan persyarikatan, coba usia beliau berapa kira-kira? Kiai Haji Ahmad Dahlan lahirnya tahun berapa lahirnya? Gimana? Ini harusnya tentu tahu ini. 6. Beliau itu lahir di 68. Beliau lahir di 1868. Persyarikatan berdiri tahun 19. Ayo, kalau ini lupa kebangetan ini. Jangan-jangan ini palsu ini. Kader palsu ya. 19 berapa? 12. 1912. Berarti usia beliau berapa sekitar? 44 sekitar. Ya. Sekitar 44 tahun. Dibayangkan beliau sudah mendirikan mungkin merintisnya sebelum itu. Ya, merintis misalkan membuat sekolah yang umum, yang modern itu kan sudah lama sebelum diresmikan persyarikatan. Jadi beliau lahir di berapa tadi? 68. Kemudian berdirilah persyarikatan itu 1912. Usia beliau saat itu sekitar berapa? 44 tahun. Itu luar biasa. Dan coba sekarang termasuk yang terkenal atau enggak Kiai Dahlan dibanding tokoh-tokoh yang lain? Tidak, ya kan? Beliau itu termasuk yang mungkin tidak terlalu terkenal, tapi kiprahnya, manfaatnya itu luar biasa sampai sekarang. Nah, maka dirintisnya itu apa? Dari masa muda. Nanti matangnya mungkin di 40-an tahun ke atas sekarang. Antum masih muda, usia 20-an, ya kan, 25, 30. Mungkin sekarang belum punya prestasi apa. Tapi yakinlah kalau antum istiqomah, ya kan, punya cita-cita, punya keinginan, harapan di umur 40 tahun, mungkin sebelum itu sudah punya prestasi. Ya kan? Jadi jangan prestasinya cuma menikah misalnya, kan? Itu prestasi yang kecil. Atau keinginannya hanya ingin terkenal saja. Terkenal belum tentu baik, ya. Maka ini salah satu ibrah, ya, pelajaran bagi kita ini, agar kita ini tidak terlalu mementingkan keterkenalan. Tapi tetap ya, ini setiap orang ya pasti mungkin ada keinginan menjadi viral, ya kan, terkenal pasti. Nah, paling tidak
ini bisa meredam. Jadi berapa jumlah nabi dan rasul? Ada yang tahu? Berapa? 25? Berapa? Jumlah nabi dan rasul yang harus kita ketahui 25. Jadi Al-Quran. Kalau jumlah nabi yang totalnya itu, ya kan disebutkan itu ada 124.000, 125.000. Kemudian jumlah rasul sekitar 313 atau 315. Beda ya rasul dengan nabi. Salah satu perbedaannya tadi kalau rasul wajib menyampaikan, kalau nabi tidak. Coba dari 313 yang terkenal hanya 25. Dari 124.000 tadi atau 125 yang terkenal hanya 25. Sisanya nggak ada yang dikenal. Coba para nabi saja itu tidak dikenal. Masa kita harus terkenal kan? Para sahabat jumlahnya berapa? Sama, nggak jauh, sekitar 124, 125 itu. Tapi yang dikenal berapa? Paling 100-an. Kalau kita baca buku-buku sirah sahabat, paling jumlahnya paling 100 lebih. Sisanya nggak terlalu makanya apa? Keterkenalan itu tidak mesti baik. Ya kan? Bukan itu yang kita cari, tapi apa? Kontribusi. Kalau memang terkenal itu baik, maka harusnya yang menjadi viral itu hal-hal yang baik. Tapi ternyata tidak. Sekarang ya terkenal apa? Yang sad boy yang itu. Ya kan, Fajar sad boy itu kayaknya ya. Anak kecil apa? Hal apa yang menjadi dia terkenal? Hal remeh. Pasti nggak lama dia hilang. Karena apa sih manfaatnya? Tapi justru hal-hal seperti ini yang diviralkan. Masih banyak prestasi-prestasi anak bangsa kita yang harusnya diviralkan, tapi ternyata tidak. Nah, ini salah satu hikmah kita ini tidak harus menjadi terkenal. Kalau seandainya terkenal, ya itu sudah Allah yang membuat dia terkenal. Nah, kemudian apa? Jadi contoh-contoh dari para tokoh itu banyak sekali. Misalkan tadi Soekarno lagi, tadi Kiai Ahmad Dahlan. Soekarno itu lahir tahun berapa? Coba. Presiden kita 19 berapa itu? Ya. Itu menjadi presiden usia berapa berarti? Sekitar 40 tahun. Ya. Jadi semua kesuksesan yang itu pasti dirintis atau bahkan dicapai di masa masih muda. Baik. Kemudian lanjut. Nah ini mungkin. Nah, makanya untuk anak-anak, untuk para pemuda seperti kita ini apa? Potensi kita itu harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ya, karena kalau nggak dimanfaatkan ke hal yang positif, jatuhnya ke negatif, itu udah pasti. Yang punya tenaga kuat, ya udah ikut tapak suci. Kalau ada begal, hajar. Kalau ada keliti, lawan. Tapi kalau nggak diarahkan, ya udah jatuhnya ke hal-hal yang negatif. Ya kan? Pokoknya apa yang kita punya, potensi apa, maka itu kita kembangkan ke hal-hal yang positif. Karena kalau tidak pasti larinya ke hal yang negatif. Pintar menulis, ya udah menulis hal-hal yang baik, yang positif, nanti bisa di-share, bisa disebarkan di media sosial. Nah, jadi pemuda ini memang jadi tidak ada waktu yang kosong bagi kita ini. Karena kalau kosong pasti banyak setan yang masuk, ya kan? Kalau kosong pasti udah setan itu meracuni pikiran kita langsung ke hal-hal yang negatif. Nah, ini ada perkataan juga, inna syabab wal faragh wal jidda dan mafsadatun lil mar'i ayya mafsadat. Jadi sesungguhnya masa muda,
kekosongan, al-faragh kekosongan, al-jiddah itu kenyamanan. Itu mafsadatun, merusak sekali. Lil mar'i, untuk seseorang. Jadi masa muda, apalagi kalau 3 hal ini berkumpul, sudah anak muda, ganteng, cantik misalnya, kosong, ya kan, orang tuanya kaya, jadi dia nggak ada tugas apa-apa, ya kan, nggak ikut komunitas apa-apa, pokoknya hari-harinya itu ngedet misalnya, apa itu ngedet, pokoknya apa istilahnya, healing lah terus pokoknya. Wajidah nyaman, ya, dia nggak punya tanggungan, nggak punya apa, udah rusak biasanya kalau tidak Jadi poinnya, kalau kita tidak disibukkan dengan hal yang positif, pasti kita akan lari ke hal yang negatif, karena nggak ada yang tengah-tengah. Nah, makanya teman-teman yang masuk ke komunitas atau organisasi seperti PCPM, NA, ya kan, PCNA dan sebagainya, itu adalah hal yang positif. Jadi kalau kita bergaul, kita berkomunitas, relatif, ya kan, ada yang mengingatkan. Karena as-sahibu sahib, jadi teman-teman itu akan menarik. Jadi kalau teman-teman kita baik, biasanya kita ketularan baik. Kalau teman-teman kita buruk, sebaliknya, ya kan, kita juga akan ketularan hal-hal yang buruk. Nah, makanya ada istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Karena ini masa-masa yang sensitif, masa remaja. Banyak sekali ya kenakalan remaja, ya, ada narkoba, ada dan sejenisnya, kekerasan, tadi free sex. Ini yang mungkin lebih kita tekankannya adalah terkait dengan pergaulan bebas. Lanjut, ini sudah mau 9:30. Nah, ini yang tadi sudah sempat disinggung, ya, sama moderator. Di mana ini? Di Ponorogo. Saya nggak promosi itu ya, yang Aladdin Mall itu ya. Saya nggak tahu itu punya siapa. Jadi saya hanya ambil saja di mana. Ini viral ya. Teman-teman ada yang belum tahu berita ini? Belum? Ada yang belum tahu? Ada yang sudah? Baik, kalau yang belum berarti sekarang tahu. Jadi kalau sudah begini, siapa yang tanggung jawab? Ya kan? Yang tanggung jawab siapa? Banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Coba ratusan pelajar itu sampai, bayangkan SMP, bayangkan masih anak SMP, sekolah menengah pertama, usianya paling masih berapa? 14 tahun, 15. Coba itu hampir di luar ini kan, Ponorogo Lur, ya kan, bahasa sekarang, ratusan sampai ada harus menikah. Jadi kalau sudah kejadian itu, yang ada apanya bisa. Makanya benar, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mendekat saja enggak boleh. Perantara hal-hal apapun yang dia menjurus ke zina, kita harus buang. Ya kan? Gitu. Nah, kemudian lanjutnya, nah, jadi kalau kita ingat perzinaan, kita ingat hadis ini luar biasa. Jadi suatu ketika ada seorang pemuda, fatan syaban, ya, dia itu minta izin sama Rasulullah untuk berzina. Ada yang pernah dengar hadis ini? Mungkin sebagian ada. Jadi beliau itu misalkan, Mas Aziz, ya kan, izin ke saya mau zina, saya mau masuk Islam dengan syarat saya boleh berzina. Nah, di situ apa? Fa'aqbal qaumu alaihi fajajaru. Kemudian orang-orang yang para sahabat di sekitar itu langsung menuju ke orang itu, langsung mau menghadik, mungkin mau memukul. Enggak sopan sekali ente. Ya Rasulullah, izin kau berzina. Zina udah pasti haram, ya kan? Enggak boleh. Nah, tapi apa? Muh. Jadi mungkin itu apa namanya, perkataan mau dipukul lah. Pukul saja itu. Kurang ajar, kan nggak punya adab sebagainya.
Kemudian apa? Tapi Rasulullah apa? Utunuhu, biarkan dulu, tenang, sini. Suruh mendekat ke saya. Apa? Belum. Fajalasa, kemudian duduk mendekat ke Rasulullah. Apa yang dilakukan? Atau hibul unik. Si Fulan, kamu mau nggak? Kalau yang dizinai itu adalah ibu. Coba apa yang masuk di pikiran? Ya kan? Siapalah yang mau? Ya kan? Kemudian sampai nanti terus atau hibul uktik. Ya, kamu nggak saudarimu itu dizinai. Kemudian atau hibul ammatik. Mau nggak bibimu itu dizinai? Ya kan? Sampai terakhir nanti atau hibul kholatik. Ya kan? Apakah kamu mau? Ya kan? Bibimu, kalau khol am itu bibi dari ayah, kalau kholah itu bibi dari ya, ya kan? Coba habis itu apa yang kita bayangkan? Jadi seseorang itu langsung sampai di akhir itu nanti apa namanya? Walana suyuhibuna wal fatna. Qala fa'adu ayatamu alaihi. Kemudian Rasulullah itu menaruh apa? Tangan di atas tasnya, mungkin di atas dadanya, didoakan sama Rasulullah. Ya kan? Kemudian apa yang Rasulullah doakan? Allahumma fir dzunubahu atau dzanbahu ya. Ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, sucikanlah hatinya dan wa hassin farjahu, dan jagalah farjnya. Setelah itu apa? Falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Jadi setelah peristiwa ini, seorang pemuda tadi yang minta izin berzina dengan minta izin kepada Rasulullah, langsung tidak menoleh sedikit pun kepada hal-hal yang mengharamkan, hal-hal yang diharamkan. Makanya kita ini misalkan bagi laki-laki, ya kan, atau bagi perempuan sama aja. Ya kan, kalau diri kita mau berzina, bukan misalkan perempuan yang tergoda dengan perzinahan, coba seandainya berzina itu bapak atau saudara kandungmu, kakakmu atau adikmu atau keponakanmu, rela nggak? Kan pasti nggak rela, ya kan? Nah, maka kalau orang yang mau terjerumus ke dalam perzinahan, ingat kalau kita bagi yang laki-laki ini kaum Adam, ya kan? Kaum Adam ini yang suka ke perempuan, ya kan? Itu ingat ibu, ingat anak perempuan, ingat saudari perempuan, ingat bibi. Ya kan? Kalau yang perempuan, coba ingat bapaknya, ingat kakaknya atau adiknya yang laki-laki, ingat pamannya, ingat anaknya. Nah, kalau ingat ini, mudah-mudahan ini bisa menjadikan dia itu berhenti dari hal-hal yang menjurus ke perbuatan. Ya kan? Bayangkan, pokoknya bayangkan kalau itu adalah saudaramu sendiri, bapakmu atau ibumu sendiri, anakmu baik laki-laki atau perempuan. Kira-kira mau nggak? Ya, harusnya kita sadar sehingga kita menjauhi hal-hal yang menjerumus ke perbuatan zina. Wala taqrabu zina. Jadi apalagi di zaman sekarang medsosnya luar biasa, godaannya banyak, ya kan? Ini juga kita harus sadar. Kita harus mawas diri, wanti-wanti diri kita sendiri. Karena godaan ada di mana-mana. Baik yang dunia maya atau dunia nyata. Yang dunia nyata juga banyak godaan. Nah, terakhir, ini terlalu lama ya. Terakhir, maka kalau memang sudah waktunya menikah dan sudah dewasa, sudah matang secara pemikiran, ya kan, secara kejiwaan, ya kan, kemudian punya bekal secara materi yang cukup, tidak harus banyak-banyak. Kira-kira saya punya pekerjaan yang insya Allah bisa menghidupi diri saya, menghidupi istri saya, menikah. Jadi malam ini, malam minggu, kajiannya adalah happy ending, ya kan?
dianjurkan untuk menikah. Ya kan? Jadi semuanya ada jalannya. Kalau memang sudah setiap antum punya ini sendiri, punya lebih tahu diri antum sendiri. Jadi kalau memang saya sudah mampu, saya sudah merasa mampu, ya kan, secara fisik, ya kan, secara materi, secara jiwa, secara pemikiran, akan menikah. Karena apa? Manis atau amikum alba'ah falidan. Alba'ah ini ada yang mengatakan dia itu hanya mampu untuk berhubungan suami istri saja. Itu sudah, kalau sudah mampu itu menikah. Ya. Karena kalau menikah itu akan bulil basar, dia lebih bisa menjaga wa ahsanu lil farad, bisa menjaga kemaluan, ya, dan juga menjaga kemaluan dan pandangan. Fa'ilam yastati, nah ini solusinya. Kalau masih belum mampu, maka fa'alaihi bis-shaum, puasa. Fa'innahu lahu wijah. Karena kalau puasa ini kita merasa diawasi oleh Allah. Puasa ini adalah ibadah yang sir, rahasia. Kita nggak bisa membedakan. Misalkan ya, orang lewat di jalan itu nggak bisa membedakan mana yang puasa, mana yang tidak. Ya kan? Jadi namanya puasa ini adalah ibadah yang sir. Kalau sholat kelihatan, kalau infak kelihatan, kalau apa lagi misalkan membaca Al-Quran kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan. Ya kan? Orang itu sangat mudah untuk tidak puasa. Ramadan nanti misalkan, biasanya di daerah kita ini banyak angkringan, yang bukanya ya udah dari pagi. Mungkin sahur, ya kan? Yang datang di situ sahur. Jadi kita nggak bisa membedakan orang puasa dengan tidak puasa. Sangat mudah orang untuk tidak puasa. Wudu saja misalkan kita saking panasnya, cuaca panas, haus dan sebagainya, kita minum tuh, kan nggak ada yang lihat, ya kan? Di rumah sendirian, ya kan? Masuk kamar, nggak ada orang, kita punya stok makanan, kita makan, kan nggak ada yang tahu. Makanya ketika kita puasa ini, kita biasanya merasa benar-benar diawasi oleh Allah. Biasanya kalau di luar puasa kita melihat medsos, ada hal-hal yang mungkin sensitif, ya kan, kita biasa saja. Tapi kalau puasa kita biasanya agak menahan. Khawatirnya kita tidak mendapat apa. Nah, makanya solusi bagi yang hujan-hujan, ya jomblo misalkan, banyak puasa, ya kan, banyak puasa semuanya. Tapi kalau sudah mampu tadi, ya kan, secara kejiwaan insya Allah sudah mampu, ya kan, pemikiran insya Allah sudah mampu, ya kan? Harta juga insya Allah sudah mampu. Jadi jangan nanti misalkan keluar dari sini udahlah saya mau nikah, padahal belum punya bekal apa. Enggak begitu. Jadi beda antara nekat dengan berani. Bedanya tipis. Seperti itu. Nah, jadi ininya kesimpulan atau apa yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan pada malam hari ini itu terkait dengan masa muda, apa yang perlu kita miliki dan apa yang perlu kita hindari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang menjurus ke hal-hal yang buruk. Karena tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu. Maka salah satu sarannya adalah kita mencari ilmu, ya kan, duduk di majelis ilmu, kita masuk gabung ke komunitas yang positif yang baik. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang kurang. Walau a'lam bishawab. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ustadz Ahmad Wahyudi yang sudah menyampaikan kajian Kamuda yang ke-50 pada kesempatan hari ini dengan mengambil tema wanti-wanti untuk yang muda. Nah, barangkali di antara teman-teman
sekalian, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Ada door prize yang bisa dipilih. Silakan. Mau yang laki-laki atau yang perempuan, monggo. Oh, dari Mas Abiu, monggo Mas Abiu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bulan dari Jemaah Kawan Jatuh. Ini untuk membuka pertanyaan saja. Melihat fenomena akhir-akhir ini yang tadi sudah disampaikan Ustaz, ada sensory, dan lain-lain. Terus karena pengaruh juga sosial media yang semakin semarak itu tidak hanya di kalangan besar-besar tapi juga sudah mencapai ke nasional. Dan hal itu juga dibantu oleh media-media TV yang menayangkan hal yang sebenarnya manfaatnya sangat besar. Kemudian tentang seks bebas dan lain-lain, mungkin yang bagi punya adik atau yang bapak-bapak muda atau mama-mama muda, kemudian atau dari teman-teman mungkin pertanyaannya itu bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut supaya di sekeliling kita itu kita juga bisa menjawab, tapi yang jawaban itu tidak sakiti dan bisa masuk juga tidak ulang lagi. Itu pertanyaannya. Bahkan saya lihat dan rasakan mungkin di jenjang SD mungkin rekan-rekan ada yang mengetahui bahwa anak SD sudah ada yang pembacaan dan lain-lain. Itu saja dari saya. Kalau punya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang lain? Biar disatukan. Ada yang lain dari rekan-rekan? Silakan. Belum ada? Ayo. Silakan. Waalaikumsalam. Nah, mungkin bisa dibuka sedikit biar agak jelas. Dari gampang satu yang saya tanyakan itu terkait dengan pemikiran Ustaz. Kan di media sosial itu seperti polanya itu perang pemikiran. Bagaimana sikap kita memilih dari pemikiran yang Misalkan ada salah satu ini ya Ustaz, konten kreator itu dia LGBT seperti itu Ustaz. Tapi dia dari pemikirannya itu seperti merusak seperti itu. Jadi kita kan misalkan sudah kodratnya itu sebagai laki-laki, tapi dipolarisasi ke dalam diri kita itu menyalahi kodrat seperti itu. Jadi pemikirannya itu bisa meracuni generasi muda. Itu bagaimana menggabung ini agar tidak termasuki pemikiran itu. Terima kasih. Oke. Sekalian 30. Barangkali satu atau dua pertanyaan lagi dari rekan-rekan.
Ada mungkin? Ya, jadi ini pertanyaannya bagus sekali ya, dari Mas Abi, mbaknya. Saya kira ini sama ya, jadi tema pertanyaan intinya itu sama. Jadi bagaimana cara kita menyikapi terutama di media sosial. Jadi memang media sosial itu luar biasa gencarnya. Ini sudah masuk ke rumah-rumah kita. Kalau dulu mungkin masih TV saja, ya kan? Dulu itu masih TV, masih rebutan bapak dengan anaknya, sama mbahnya, dengan kakak adik. Sekarang sudah TV mungkin sudah nggak terlalu penting, sudah ada HP. Nah, jadi ini adalah konteksnya tadi media sosial. Dan di media sosial itu pasti banyak sekali pemikiran-pemikiran ataupun konten-konten yang dia itu negatif, pasti. Justru konten-konten yang bermutu, yang baik itu malah kurang viral, kurang laris di pasar. Mungkin konten-konten yang negatif dia banyak yang mendukung, karena apa? Banyak mendapat uang, ya kan? Banyak menghasilkan uang. Sekarang ini kalau pelawak ya kan, di TV itu luar biasa bayarannya. Sekali mentas misalkan udah jutaan, ya kan? Sekarang acara-acara TV mana yang mendidik misalkan? Sedikit sekali, atau mungkin tidak ada, saya tidak tahu. Nah, makanya bagi antum, teman-teman yang masih muda, yang mungkin ya kan antum punya potensi dalam hal konten kreator, mendesain dan lain sebagainya, bikin video apa. Nah, maka salah satunya caranya adalah untuk memperbanyak konten-konten yang positif. Jadi itu salah satunya. Jadi misalkan LGBT itu disetting, itu enggak sendiri. Jadi misalnya ada konten si A, dia terkenal dengan LGBT misalnya, dia itu di-up dari media, ya kan? Banyak yang mendukung, istilahnya banyak uang yang digunakan untuk mempromosikan itu, ya kan? Sehingga dia viral. Makanya fenomena yang tadi itu, kita buka saja IG atau Facebook itu, misalkan yang tadi yang sad boy itu keluar tiba-tiba, itu kan tidak sendiri dengan keluarga. Jadi ada di belakangnya itu ada perencanaannya, ada yang mendukung biar dia naik. Mungkin ya cara kita untuk membentengi tadi, misalnya cara kita untuk membentengi hal-hal yang negatif, kita banyakin media sosial kita dengan hal-hal yang positif, ya kan? Ya, kajian-kajian seperti ini bisa diramaikan, ya kan? Di IG lah, mungkin di Facebook. Karena kalau kita semakin banyak, ya kan, upload hal-hal yang positif, ya kan, itu nanti syukur-syukur, ya kan, itu semakin naik, yang negatif semakin turun. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa yang kita miliki, ya kan, apa yang kita mampu share, ya kan, kita share hal-hal yang baik, bikin konten-konten yang positif, ya kan, apapun itu, dengan harapan, dengan niat ya kita berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Meskipun peran kita ini belum bisa mengalahkan, tapi minimal kita sudah punya kontribusi. Bukan hasil yang akan dilihat, bukan hanya sekedar hasil, tetapi kontribusi kita. Makanya kan mungkin teman-teman pernah dengar ya kan, bisa seseorang yang masuk surga dan neraka karena lalat. Ya, itu karena apa? Kontribusi terhadap hal-hal yang positif atau yang negatif. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Jadi apa yang kita miliki, jadi peran kita sekarang di pemikiran, peran kita adalah peran apa? Media sosial, maka senjata kita yaitu orang yang punya potensi, maka gunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau dulu perannya secara fisik, ya kan, sekarang perannya secara media sosial. Jadi itu kurang lebih yang bisa kita
kita kita lakukan ya, untuk sedikit demi sedikit membentengi hal-hal yang negatif. Walau alam bisa, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Ustaz Ahmad Wahyudi sudah menjawab 2 pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin berhubung sudah disediakan doorpress dari panitia, bagi yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang di dompetnya ada foto atau gambar orang tua, 1 atau 2, nggak apa-apa. Ada yang ada? Kalau dua-duanya, yang ada boleh maju. Yang ada fotonya di dompetnya atau di mana karangnya. Kalau yang perempuan biasanya ada dompet gede, dompet cilik, nah itu juga nggak apa-apa. Silakan. Ada? Tidak ada. Waduh, mau berpacar. Mas Rani ada itu. Oke. Atau kalau yang nggak ada, yang ini aja apa namanya? Yang tadi ini bukan untuk yang SMP ya. Mungkin yang tadi hadir di sini dan ikut sholat isya bersama, mungkin 2 orang bisa maju. Laki-laki boleh? SMP? Apa ya? SMP yang ikut sholat isya bersama di sini tadi. 2 orang. Oke. Ada lagi? Yang putri juga boleh. SMP. Oke, udah nggak ada SMP? Ada? Oh ada, alhamdulillah. Satu lagi. Kami tambahi jadi kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Yang tadi ikut sholat isya bersamaan di sini. Oke, satu lagi. Masa nggak ada? Gak apa-apa. Maju sebentar, dapat apa ini? Kalau dari gedenya kayak iPhone ya. Kayak iPhone. Oke, kalau nggak ada, namanya siapa tadi yang udah maju? Yang laki-laki dulu. Pak Is, kelas berapa? Kelas 7 SMP mana? Sumber Sari. Yang satu, Mbak siapa? Mbak Sherly. Kelas 9 SMP mana? SMP Muhammadiyah 1 Muhammadiyah dekat ya. Salah satu alum Muhammadiyah Muhammadiyah. Oke, langsung pilih aja dari 3 ini. Silakan dulu. Pilih yang mana? Siapa dulu? Pilih aja, nggak apa-apa. Mas Andi, masih ada 1 nanti saya serahkan ke ketua remaja sini guys, mau bagi siapa gitu. Nah, oke, terima kasih untuk Mas Faiz dan Mbak Sterli, mungkin bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Dilanjutkan di sholat di masjid seperti itu, bisa semangat. Untuk yang selanjutnya mungkin doa sejenak untuk kita semua dan untuk mengakhiri tamu dari Islam ini. Baik, teman-teman semuanya, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa bi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, insyaallah untuk kamu dari ke-51 besok kita bergeser ke timur ke arah Kelurahan Sumber Sari. Nanti monggo dari rekan-rekan sekalian apabila informasi sudah kami sampaikan nanti bisa turun hadir untuk di kamu Muda yang selanjutnya. Untuk waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tiba kita yang menuju acara yang berikut. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dilanjutkan dengan kafaratul majlis bersama-sama. Kami selaku pembawa acara, semua maaf apabila tidak membawa acara adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan